Praktik pedagang nakal yang menyuntikkan air ke ayam potong atau biasa disebut dengan ayam gelonggongan berhasil dibongkar di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Praktik ini jelas merugikan konsumen, bukan hanya dari sisi finansial namun juga dari segi kesehatan. Lantas bagaimana dampak jika seseorang terlanjur mengkonsumsi daging gelonggongan? Kita akan bahas bersama Muhammad Munawaroh, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Pak Munawaroh, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Pak, jadi mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat awam apa sebenarnya resiko kesehatan yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi dari ayam gelonggongan ini, Pak? Baik, yang pertama saya prihatin dan kami Perhimpunan Dokter Indonesia mengutuk dengan kejadian ini. Mhm. Karena kami punya konsep bahwa masyarakat itu harus mengkonsumsi produk ternak yang bersifat asuh. Ya. Asuh itu aman, sehat, utuh, dan halal, dan bisa ditambah dengan toyib. Dengan kejadian ini menjadikan bahan ternak ini menjadi tidak sehat. Ya. Apa dampak daripada masyarakat bila mengkonsumsi daging ayam yang diberikan air gelonggongan ini? Yang pertama bahwa ayam akan mudah menjadi busuk. Kemudian ayam apabila dikonsumsi ya, akan mengandung bakteri. Salah satu bakteri yang mudah mencemari air adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, masyarakat harus berhati-hati karena dengan mengkonsumsi daging ayam ini bisa menyebabkan diare pada manusia apabila mengkonsumsi daging ayam ini. Nah, saya harapkan masyarakat hati-hati dalam memilih ayam untuk dikonsumsi di rumah. Tanda-tandanya sangat mudah. Apabila ayam ini ditarik ke atas kakinya, maka akan muncul pasti akan ada tetesan-tetesan air. Kemudian kulitnya menjadi lebih licin, ya, lebih licin. Nah, saya harapkan ini masyarakat berhati-hati, Mbak Ayu, untuk mengkonsumsi ini. Dan kalau bisa sekaligus dilaporkan bila ada kejadian ini. Karena kami berharap dari profesi kedokteran hewan masyarakat itu mengkonsumsi tadi makanan hasil ternak ini harus aman, sehat, utuh dan halal, Mbak Ayu. Oke, oke. Jadi tetesan air dan kulit yang lebih licin itu adalah tanda-tanda dari daging ayam gelonggongan ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Oke, Ya, baik Pak. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang terlanjur mengkonsumsi tapi di golongan yang rentan, katakanlah seperti lansia atau anak yang masih kecil begitu, apakah ada resiko yang lebih besar, Pak? ya. Pada prinsipnya setelah dia mengkonsumsi itu, ya sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Mhm. Ya, dan kesehatan bisa ke puskesmas atau ke dokter, ya karena akibatnya nanti pasti ke masalah pencernaan. Ya, bisa menyebabkan diare, diare yang tidak sembuh-sembuh, itu bisa menyebabkan itu. Apalagi terhadap lansia atau anak-anak. Oleh karena itu, apabila sudah terlanjur mengkonsumsi daging ayam yang sudah digelonggong ini, maka segera cek di puskesmas atau di rumah sakit agar memastikan bahwa apabila terjadi kontaminasi terhadap makanan ayam ini tadi yang sudah terlanjur dimakan, itu bisa dicegah, Mbak Ayu. Oke, baik. Bapak tadi sempat mengatakan juga bagaimana cara membedakan ayam yang segar dan juga ayam yang mengandung air atau gelonggongan begitu. Ketika ini sudah dimasak, Pak, ada tidak bedanya ayam yang segar dan ayam gelonggongan? Sangat nampak sekali ya, Hmm. apabila nanti digoreng Mhm. itu bisa berbeda. Pasti akan menimbulkan percikan air yang sangat lebih luar biasa daripada ayam yang tidak digelonggong. Karena kandungan airnya pasti menjadi lebih tinggi. Oke. Sehingga apabila dimasukkan di penggorengan, otomatis akan terjadi percikan air. Itu tanda-tandanya, Mbak. Oke, oke, oke. Baik, kemudian Pak, ini saya ingin meluruskan informasi, apakah benar kalau ayam gelonggongan ini bisa mengandung residu formalin atau bahan pengawet lainnya, Pak? Baik, kalau yang mengandung formalin itu berbeda lagi, Oke. ya. Yang digelonggong itu belum tentu mengandung formalin, Mhm. ya. Tapi yang berformalin juga ada. Jadi tanda-tandanya yang formalin itu apabila disimpan biasanya lebih tahan lama. Oke. Ya, kalau ayam tidak pakai formalin itu disimpan di tempat yang dingin itu hanya bertahan mungkin hanya paling 2 sampai 3 hari Mhm. apabila dalam freezer. Tetapi kalau ayam yang berformalin itu bisa lebih dari seminggu ayam itu bertahan.
Oke, baik, baik, baik. Pak Munawaro, jadi sebagai dokter mungkin bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya harus memilih ayam yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Ya, kadang-kadang ada masyarakat yang pintar. Mhm. Saya lebih beli ayam hidup, saya potong sendiri. Nah, Oke. itu lebih pintar. Mhm. Kadang-kadang lebih meyakinkan bahwa ayamnya pasti sehat. Tetapi untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin membeli ayam yang sudah disembelih, ya pastikan pertama kalau membeli ayam utuh itu pastikan bahwa kulitnya itu tidak licin. Kulitnya lembab tetapi tidak licin. Mhm. Karena kandungan airnya tidak lebih tinggi. Oke. Kemudian silakan diangkat kakinya, kepalanya di bawah. Bila itu tidak ada tetesan air, berarti tidak ada gelonggongan. Tapi apabila itu muncul tetesan air, maka perlu curiga bahwa Mhm. ayam itu diberi cairan. Ya, saya harapkan ini jangan sampai terjadi lagi, sehingga masyarakat bisa terlindungi apabila mengkonsumsi daging ayam. Oke, terakhir Pak Munawaro. Jadi jika seseorang akhirnya sudah terlanjur mengkonsumsi ayam gelonggongan tanpa disengaja dan mengalami gejala tertentu, kapan sebenarnya sebaiknya seseorang ini bisa segera ke dokter? Apakah harus menunggu ketika ada tanda-tanda dulu atau bisa langsung cek saja ke dokter? Saran-saran saya ya, apabila terlanjur mengkonsumsi itu ya, jangan menunggu tanda-tandanya klinis keluar. Karena akan lebih baik sebelum tanda klinis itu keluar, segera berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Oke. Jangan sampai menunggu. Karena kalau sudah menunggu, berarti bakteri itu sudah mulai bereaksi di dalam tubuhnya. Hmm. Tetapi apabila bisa dicegah sebelum muncul gejala, maka bisa dilakukan pencegahan, Mbak Ayu. Oke. Baik, konsumsi daging ayam ini akan sangat meningkat di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pastinya kita berharap semoga masyarakat bisa lebih waspada dalam memilih daging ayam yang segar dan juga bisa menghindari yang gelonggongan. Terima kasih banyak atas informasinya. Muhammad Munawaro, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Selamat malam Pak Munawaro, sehat selalu. Assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu.